Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan belajar online atau belajar daring, yang dimana kita akan belajar mengenai melaksanakan K3 pada tanaman perkebunan tahunan dengan mata pelajaran persiapan lahan penanaman tanaman perkebunan atau PLPTP. Sebelum kita lanjut kepada slide berikutnya, marilah anak-anak semuanya untuk mengisi absen pada Google Classroom. Setelah selesai, marilah membawa pena dan buku untuk mencatat apa saja yang penting dicatat pada video kali ini. Kita lanjutkan. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup K3LH merupakan aspek yang penting dalam aktivitas dunia industri. Pada kompetensi ini, kita akan mempelajari mengenai K3, sarana K3, bahaya pada areal kerja, SOP K3, dan penerapan K3. Tujuan pembelajaran. Tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah setelah menyelesaikan materi, siswa dapat menerapkan K3LH sesuai prosedur bila disediakan alat dan bahan yang sesuai. Pengertian atau istilah dalam K3. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan erat dengan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahan, lahan atau landasan kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Seterusnya ada sasaran kerja, ada tempat kerja baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, perusahaan, tujuan dan sasaran keselamatan kerja, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan penerapan prosedur K3. Di dalam penerapan prosedur K3 ini yang paling penting adalah bagaimana kita meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem K3 secara berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Kita lanjutkan, pakaian atau peralatan pelindung yang dibutuhkan untuk pekerja. Yang pertama adalah pakaian kerja. Pakaian kerja haruslah terbuat dari bahan yang bagus dan terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas. Dan juga pakaian kerja harus mempunyai warna yang mencolok sehingga mudah dilihat pada proses pekerjaan nanti. Dan juga pada pakaian kerja ini haruslah berstandarkan nasional atau internasional. Selanjutnya ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu lapangan, topi pengaman atau helm, penutup muka, pelindung atau penutup mata seperti kacamata, alat pelindung mulut atau masker. Selanjutnya, pengenalan bahaya pada area kerja. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri. Contohnya, manusia yang tergesa-gesa atau pekerja yang terburu-buru. Yang kedua, tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. Yang ketiga, sengaja melanggar peraturan. Yang keempat, selalu bercanda atau bergurau-gurau dalam melaksanakan pekerjaan yang serius. Selanjutnya adalah keadaan tidak aman dari lingkungan kerja. Contohnya, mesin yang sudah rusak atau yang sudah tua dan rapuh. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang tidak aman seperti becek dan licin yang akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan lukanya para pekerja. Kita lanjutkan penerapan SOP K3. Pada hal ini kita akan mendapatkan dua buah SOP, yaitu SOP budidaya tanaman dan SOP pasca panen. SOP budidaya tanaman meliputi proses budidaya tanaman, standarisasi sarana budidaya tanaman, pelestarian lingkungan, dan pengawasan. Begitu pula dengan SOP pasca panen. Ada proses penanganan pasca panen, standarisasi sarana pasca panen, pelestarian lingkungan, dan pengawasan. Selanjutnya ada melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan, bisa dilihat di sini. Kita lanjutkan. Beberapa contoh kasus dan tindakan pertolongan pertama. Yang di sini kita lihat beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah pingsan, dehidrasi atau kekurangan cairan, asma atau sesak napas, memar, luka karena benda tajam, luka bakar oleh benda yang panas, gigitan ular, gigitan lipan, gigitan lintah, dan pacet.
Bentuk bantuan evakuasi korban yaitu merupakan salah satu tahapan dalam pertolongan pertama untuk memindahkan korban ke lingkungan yang aman dan nyaman agar mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Proses atau prinsip evakuasi adalah yang pertama dilakukan jika mutlak perlu. Saya ulangi, dilakukan jika mutlak perlu. 2. Menggunakan teknik yang baik dan benar. Yang 3. Si penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan terlatih. Yang di sini bisa dilihat bahwasanya ketika si penolong pada kondisi yang tidak prima, maka nanti akan terjadinya kecelakaan kerja yang bertambah dan terjadinya pengangguan atau terganggunya proses kerja yang terjadi pada lingkungan tersebut. Kita lihat di sini ada alat pengangkut untuk bila terjadinya suatu kecelakaan. Di sini ada 2 macam alat pengangkut. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, bisa diangkat maupun digendong. Yang kedua adalah alat bantu evakuasi seperti tandu permanen. Yang kedua adalah tandu darurat yang dibuat pada tempat tersebut. Contohnya memakai bilahan kayu atau memakai alat seadanya yang berada di lapangan. Yang kedua ada kain keras atau jaket lengan panjang. Yang terakhir ada tali atau webbing. Di sini kita lihat selanjutnya ada pelapor, pencatat, penyelidikan, dan pemberitahuan penyakit dan kecelakaan kerja. Keadaan berikut merupakan hal yang harus dilaporkan dan diberitahukan. Yang pertama, semua kecelakaan fatal. Yang kedua, kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya waktu kerja. Yang ketiga, semua penyakit akibat kerja yang terjadi pada setiap orang, apakah orang itu dipekerjakan atau usaha mandiri. Baik, itulah materi mengenai K3 pada perkebunan tanaman perkebunan tahunan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Dan saya ingatkan lagi kepada anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita tidak memberikan PR. PR akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Maka daripada itu, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dapat selalu mengikuti seluruh agenda belajar, baik itu belajar produktif dan belajar umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.